karena anugerah dan kemurahan Tuhan kita semua boleh ada. Dan saya percaya sepanjang minggu Tuhan sudah sertai kita. Dan hari ini kita patut untuk beribadah, berbakti, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Karena kita percaya kita tidak bisa balas semua cinta dan kasih Tuhan selain kita mau selalu datang untuk Tuhan. Saudara, ini kasih Tuhan. Mari bersama kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita fokuskan hidup kita di tempat ini, di rumah Tuhan. Kita sungguh-sungguh mau beribadah dan menikmati hadirat Tuhan. Kita akan buka ibadah kita dalam doa pagi hari ini. Mari kita semua tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keberadaan kami hari ini semua hanya oleh anugerah-Mu Tuhan. Dan kami percaya kalau bukan Tuhan kami tidak ada saat ini. Sebabnya kami patut menaikkan syukur dan hormat kami hanya kepadamu ya Bapa. Sebab itu pagi hari ini kami umat-umat-Mu, kekasih-kekasih-Mu, bahkan jemaat-jemaat-Mu, kami datang terhimpun di rumah-Mu Tuhan. Bersama-sama kami pagi hari ini hendak beribadah, berbakti, memuji dan mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau pimpin jalannya ibadah kami pagi hari ini, dari awal hingga selesainya ya Tuhan. Biar semuanya ada di dalam kendali-Mu ya Roh Kudus. Biarkan kiranya setiap tepukan tangan kami, nyanyian kami, bahkan firman yang akan kami dengar sebentar, boleh menjadi kekuatan kami Tuhan, boleh menyukakan hati-Mu ya Bapa. Biarlah dalam ibadah raya kami saat pagi hari ini nama Tuhan yang dipermuliakan. Engkaulah Yesus pusat penyembahan kami Tuhan, pusat pujian kami hanya kepadamu ya Bapa. Kami percaya kuat kuasa Roh Kudus yang ada di tempat ini. Tidak ada kuasa lain, hanya urapan kuasa-Mu memenuhi hati kami, memenuhi tempat ini. Dan kami siap bersekutu dengan Engkau. Biar Engkau menikmati kami Tuhan, dan kami menikmati Engkau pagi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan buka dan tabiskan ibadah raya kami hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita rindu mau menyembah Tuhan saat pagi hari ini. Kita terkumpul bukan hanya sekedar rutinitas dan formalitas kita datang beribadah, tapi biar masing-masing kita bawa segenap kerinduan kita. Biar kita mau jumpa Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Biar Tuhan selidiki setiap hati kita, Tuhan selidiki setiap hidup kita. Biar kita benar-benar dapat menyembah Dia dengan kesungguhan. Sebab kita percaya Dia Raja di atas segala raja, duduk dan bertahta di tengah-tengah pujian kita. Mari buka suaramu dan angkat hatimu Bapak Ibu Saudara. Ini harinya Tuhan kita mau menyembah Dia. Ini hari perhentian kita untuk memuji Dia. Kami mau berikan penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Naikkan setiap ucapan syukur-Mu hanya kepada Tuhan. Biar seluruh hidup kita hanya tertuju pada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur.
Engkau percaya Raja itu ada bertahta bagi kami. Amin. Hembuskan pujian kami Yesus. Yang segala yang bernafas memuji Engkau. Lagi, mari sembah, katakan ku nyanyi. Yes, Lord. Amin, amin, amin.
tangan. Dia Allah yang ajaib. Amin. Kita nyanyikan pujian ini. Dia Allah yang ajaib. Sama kekuasaan yang besar. Tiada tandingannya. Yesus Tuhan di atas tanganmu. Yesus Raja di atas tanganmu. Amin. Kita mau bersama pagi hari ini. Sebab kita percaya Allah kita dahsyat. Allah kita ajaib. Amin.
tidak berubah. Hari ini Engkau yang datang dengan kebimbangan, Engkau yang datang dengan masalah hidup yang berat, Engkau yang tertindih dengan persoalan. Jangan Engkau ragukan kebesaran Tuhan. Ada banyak hal dalam hidupmu yang mungkin Engkau tidak mengerti. Ada banyak pergumulan yang Engkau tidak pahami kenapa itu terjadi. Tapi dengan baik, saudara, kuasa Yesus masih sama sampai dengan hari ini. Di dalam Dia tidak ada bayang-bayang perubahan. Selama Engkau datang dengan sungguh di hatinya, di kakinya Yesus, Engkau akan dapat jawaban di sana. Tetapkan hatimu, percaya sungguh pada Dia. Amin. Amin Tuhan. Engkau yang datang dengan putus asa,
saudara. Dia Bapa yang baik. Sekalipun engkau belum mengerti dan belum melihat jawabannya. Amin. Yes Tuhan. Yes. Amin Tuhan. Engkau sanggup. Yesusku dahsyat. Pintunya terbuka betul. Cari. Minta pada Bapa yang baik. Amin. Engkau yang berserah kepada Tuhan. Angkat dua tanganmu ini. Katakan Bapakku. Setiap tetesan air matamu berharga di mata Tuhan. Engkau yang bergumul dengan pergumulan dosamu hidup lama. Hari ini engkau bertobat dengan sungguh, Yesus mengampuni engkau. Engkau yang datang dengan beban sakit penyakit, kuasa bilurnya sanggup menyembuhkan segala sakitmu. Engkau yang datang dengan pergumulan yang berat, di dalam Yesus ada jawaban yang pasti buat engkau. Tiada perkara yang mustahil bagi Dia. Berseru dengan sungguh. Ini waktumu Tuhan. Ini waktumu Tuhan. Haleluya. Ini waktumu Roh Kudus. Kerjakan Roh Kudus. Haleluya. Terus mendengar lebih dari yang doakan, lebih dari
mendengar. Lebih dari yang ku harapkan. Di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Kami tidak akan kehilangan pengharapan kami, Tuhan. Sekalipun situasi dan keadaan kami belum berubah, Tuhan, tapi itu tidak akan menggoncangkan iman kami, Tuhan, bahwa kami punya Yesus penolong dalam hidup kami, Bapa. Siang hari ini hati kami siap, Tuhan. Kami terhilang, kami rapuh, kami lemah, kami butuh firman. Biar setiap hati yang rindu akan Engkau pagi ini dipuaskan. Firman-Mu ialah Engkau sendiri, Yesus. Apa yang Engkau kehendaki, sampaikan melalui hamba-Mu. Biar kami diajar, dididik, dibentuk, ditegur, diingatkan, dan dimuridkan oleh firman-Mu. Firman-Mu memperbaiki kami, Tuhan. Firman-Mu meluruskan kami, Tuhan. Firman-Mu meneguhkan kami, Tuhan. Dan firman-Mu memulihkan kami, Tuhan. Hati kami siap beracara Engkau di tengah-tengah kami pagi ini, Roh Kudus, yang siap dengan firman bersama di kata-kata. Amin. We're in the process of building some sort of God. Now would be a good time to make sure it's a God we can live with. Siapa yang tidak mengetahui Albert Einstein? Dr. Albert Einstein came to America with his wife to escape Nazi persecution. His mathematical wizardry led to the atomic age. He received highest honors, but lived quietly at Princeton, New Jersey. There, death came to Albert Einstein. He was 76. Tidak lama setelah Einstein meninggal, otaknya dikeluarkan dari tubuhnya untuk disimpan dengan tujuan agar dapat diteliti di kemudian hari. Untuk menjawab pertanyaan seperti, bagaimana karakteristik otak dari seorang jenius? Dan apa yang membuat seorang menjadi cerdas? Pertanyaan mengenai kecerdasan ini memang telah menjadi salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan selama ribuan tahun peradaban manusia. Dan sampai sekarang, memang banyak hal yang belum diketahui oleh manusia tentang kecerdasan. Tapi, dengan pengetahuan yang terbatas mengenai kecerdasan, manusia saat ini dapat membuat sebuah teknologi yang disebut dengan Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan yang biasa disingkat dengan AI adalah bagian dari ilmu komputer yang berfokus pada pembentukan mesin dengan kemampuan kecerdasan yang dapat berinteraksi dan bekerja seperti manusia. Dengan menciptakan Artificial Neural Network menggunakan metode Deep Learning, sebuah algoritma yang terinspirasi dari struktur dan fungsi neuron yang ada di otak manusia, AI dapat belajar dan terus meningkatkan kemampuannya sendiri berdasarkan pengalamannya seperti manusia pada umumnya. Deep Learning ini sangat serupa dengan proses kita belajar saat bayi. Kita lahir dalam kondisi yang tidak mengetahui apa-apa, tapi sepanjang waktu kita terus belajar dari pengalaman kita maupun pengalaman orang lain. Kita belajar dari melakukan observasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar dengan bantuan indera kita. Dalam beberapa film science fiction beberapa tahun terakhir, tidak jarang artificial intelligence menjadi topik dari film tersebut. Misalnya, seperti film horor yang disutradari oleh Spike Jonze ataupun film Avengers maupun Iron Man yang terkenal akan Jarvis dan Ultron. Apa yang digambarkan dalam film-film tersebut adalah apa yang disebut dengan Artificial General Intelligence atau Artificial Super Intelligence. Artificial General Intelligence adalah AI yang memiliki lebih dari satu kegunaan dan memiliki kecerdasan yang hampir atau setara dengan kecerdasan manusia. Sedangkan Artificial Super Intelligence adalah Artificial Intelligence yang memiliki kecerdasan di atas pengetahuan dan kemampuan manusia. Jika kita melihat komputer yang ada saat ini, transistor yang ada dalam komputer modern beroperasi dengan kekuatan 2 GHz yang dapat mentransmisikan informasi dengan kecepatan cahaya.
Sedangkan saraf otak manusia hanya memiliki kekuatan 200 Hz dan saraf otak atau axon mentransmisikan informasi cepat 200 meter per second, yang artinya hanya sepertiga dari kecepatan suara. Dengan kecepatan ratusan ribu hingga jutaan kali lipat, komputer modern hari ini hanya membutuhkan waktu 40 hari untuk melampaui akumulasi pengetahuan yang dimiliki manusia selama 2 tahun. Dan ini sudah dibuktikan oleh AlphaGo Zero, sebuah AI yang dikembangkan oleh Google, yang dalam waktu 3 hari mengalahkan AlphaGo, sebuah AI yang mengalahkan Lee Sedol, seorang pemain Go terbaik di dunia yang dikenal dengan skor 4-1 dalam permainan board game tradisional tersebut. AlphaGo Zero tidak diprogram untuk belajar dari manusia yang bermain Go. Akan tapi, ia diprogram untuk belajar dari pengalaman sendiri bermain Go. Dan AlphaGo Zero ini tidak mengalahkan AlphaGo dengan skor 4-0 atau 5-0, tapi dengan skor 100-0. AlphaGo dan AlphaGo Zero adalah apa yang kita sebut dengan Artificial Neural Intelligence, sebuah AI yang dibuat hanya untuk satu kemampuan khusus saja, yakni bermain Go. Tidak seperti manusia yang dapat melakukan beberapa pekerjaan dan banyak keahlian sekaligus. Pertanyaannya, seberapa jauh waktu kita untuk menemukan Artificial General Intelligence atau Artificial Super Intelligence? Menurut Ray Kurzweil, Director of Engineering di Google, ada 50% kemungkinan Artificial General Intelligence sudah hadir di dunia pada tahun 2029. Dan bahkan menurut Ray Kurzweil, setidak-tidaknya pada tahun 2045 akan tercipta Artificial Super Intelligence. Ini disebabkan oleh Law of Accelerating Return yang menyatakan bahwasanya perkembangan teknologi di dunia bersifat eksponensial dan dapat dilihat dari bukti sejarah peradaban manusia. Selama 50 tahun terakhir, kita telah membuat lebih baik perkembangan di bidang teknologi daripada yang terjadi dalam seluruh peradaban manusia. Dengan kata lain, sangat mungkin apabila kita suatu hari berhasil membuat Artificial General Intelligence yang memiliki kecerdasan hampir atau sama dengan kecerdasan manusia, maka dalam beberapa minggu atau beberapa bulan setelahnya, kita akan menemukan Artificial Super Intelligence. Dengan berhasil dibuatnya Artificial Super Intelligence, maka akan terjadi sebuah peristiwa yang disebut dengan Technological Singularity, yaitu sebuah kondisi di mana AI menjadi sangat cerdas, jauh melampaui kecerdasan manusia. Dan ini akan menyebabkan terjadinya ledakan informasi dan pengetahuan yang baru, yang sebagian besar mungkin tidak akan dapat dipahami oleh kecerdasan manusia. Ledakan informasi tersebut bisa jadi sangat menguntungkan peradaban manusia, atau bisa saja mengancam eksistensi peradaban manusia. Untuk melihat mengapa Artificial Super Intelligence dapat mengancam kehidupan manusia, kita bisa melihat pada apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan merasa marah apabila hewan-hewan yang memiliki kecerdasan seperti simpanse, anjing, atau kucing disakiti dibandingkan semut, yang kecerdasannya jauh di bawah kita, sehingga keberadaan mereka sering kita anggap sebagai hama. Tidak ada satupun orang di dunia yang melakukan demonstrasi di jalanan karena orang lain membantai ribuan semut yang ada di rumahnya. Disadari atau tidak, teknologi AI ini telah banyak diimplementasikan di berbagai aplikasi yang kamu gunakan. Dan kamu bisa menonton video Agung Hapsa mengenai bagaimana teknologi AI diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku rasa itu saja untuk videoku kali ini. Dan apabila kalian ingin mengetahui bagaimana pikiranku mengenai perkembangan sains dan teknologi, kalian bisa mengikuti Instagramku untuk mendapatkan info yang lengkap. Dan yang terakhir, menurut kalian, pada bidang apa sajakah pengimplementasian teknologi AI ini dapat memberikan manfaat terhadap kehidupan manusia? Tuliskan pendapatmu mengenai hal tersebut di kolom komentar di bawah. My name is Vincent Ricardo, and as always, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua jemaat Tuhan. Tadi adalah cuplikan video. Saya sengaja putar ini biar kita ketahui bahwa sebenarnya peradaban manusia itu sudah berada di ujung tanduk. Nanti sebentar malam di ibadah kedua kita akan bahas tentang artificial intelligence ini. Tapi mari kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang saya bawa pada pagi hari ini. Jadi seperti yang minggu lalu saya pernah beritahukan bahwa kita ada silabus untuk all things new. Jadi silabusnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita akan bahas tentang new life, new spirit, new mindset, new lifestyle, new earth, dan new heaven. Nah jadi all things new sebenarnya mempersiapkan kita. All things new seharusnya itu mempersiapkan kita waktu Yesus datang pada kali yang kedua, kita semua orang-orang yang masuk dalam kerajaan surga. Amin. All things new sebenarnya mempersiapkan kita agar waktu Yesus datang pada kali yang kedua, kita semuanya siap. Nah, salah satu video tadi yang kita nonton bersama ini menandakan bahwa kita memang sudah berada di zaman akhir. Dan semua tentang
peradaban teknologi dan lain sebagainya, tanpa kita sadari, kita sudah gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Matius pasal 24. Matius pasal 24 ayat 3 sampai ayat 14. Matius pasal 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Perhatikan firman Tuhan, saya akan bacakan. Diberi judul permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Judul khotbah pada pagi hari ini, Jesus is coming back. Haleluya. Jika kata ini muncul, Jesus is coming back, apa yang ada dalam pikiran kita? Jadi ada dua penderitaan. Penderitaan pertama adalah ketika kita meninggalkan manusia lama kita. Memang khotbah yang minggu lalu itu sedikit banyak kita hidupi sebelum kita masuk dalam hidup yang baru. Untuk meninggalkan kebiasaan lama, meninggalkan cara pikir yang lama, meninggalkan sifat-sifat yang lama, ini menimbulkan penderitaan yang sifatnya hanya berasal atau hanya sebatas daging saja. Jadi penderitaan ketika meninggalkan manusia lama seperti kita melepaskan hak kita. Ini adalah sesuatu yang sangat membuat daging begitu menderita. Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Penderitaan yang kedua adalah penderitaan akhir zaman, yang dimana yang tidak terpilih karena masih hidup dalam manusia lama. Jadi kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, kita akan bedah hari ini. Dan saya akan membagi dua sesi, karena saya berpikir waktunya tidak akan cukup. Jadi sebentar malam saya akan sambung dengan materi yang sama. Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Jadi ada dua penderitaan di sini. Penderitaan ketika meninggalkan manusia lama yang bentuknya daging ini yang sakit, dan kita memilih kalau kita tidak meninggalkan manusia lama kita akan masuk dalam penderitaan yang kedua, yaitu penderitaan akhir zaman. Jika saya berkata Jesus is coming back, dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga, aku akan datang kembali. Ada begitu banyak reaksi tentunya yang muncul. Ketika mungkin hari ini saya berkata, Yesus akan kembali. Apa reaksi kita? Di sini ada 5 reaksi. Pertama, ketika kita berharap terus kepada Tuhan. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Ketika kita berharap sungguh kepada Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan. Waktu datang perkataan Yesus mau datang kembali, tentu reaksi kita adalah orang-orang yang bersuka cita. Amin.
Karena sudah ini yang orang mau tunggu Tuhan. Kekasih jiwaku akan datang menjemput kita semua. Kekasih jiwaku. Itu dia sudah mau datang. Atau mungkin reaksi kedua. Ada mungkin yang takut. Dia takut karena dia belum bertobat. Dia takut karena hidupnya masih mengenakan manusia lama. Reaksi yang ketiga, dia panik. Dia bingung. Orang panik ini dalam keadaan yang tidak siap. Sehingga reaksi keempat pun dia menjadi bingung. Waktu Yesus berkata, aku mau datang kembali. Dia bingung. Dia panik. Kenapa? Ini menandakan orang yang tidak siap. Dan reaksi yang kelima biasa saja. Ini adalah reaksi yang paling barbar. Reaksi seperti ini biasa, Tuhan mau datang, terserah. Saya berpikir reaksi seperti ini adalah termasuk orang yang mempunyai kedegilan hati yang kita sudah bahas minggu yang lalu. Jadi, waktu firman Tuhan berkata, aku akan datang kembali. Ini adalah janji yang ajaib yang tercatat di dalam kebenaran firman Tuhan. Setiap hati orang Kristen akan melompat kegirangan ketika mendengar Yesus mau datang kembali. Seperti seorang istri yang pergi. Dan waktu dia telepon, Pak, besok saya mau pulang. Langsung sembuh sakit itu. Waktu seorang suami yang pergi perang, yang pergi bertugas. Dan waktu dia telepon, Ma, Papa saya mau pulang besok. Tentunya hati, sukacita. Sehingga tidak bisa tidur satu malam. Dia kurang ingat-ingat dari Papa. Ini Papa makanya sobak kumis. Atau so gondrong. Atau dia kerang. Oh, kita so rindu pokoknya. Seperti inilah. Ketika Tuhan berkata, aku akan datang kembali. Tentunya kita sebagai orang yang percaya harus menyambutnya dengan sukacita. Amin. Tuhan, kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Orang sanggup, mungkin sanggup waktu dia mabuk. Mungkin lusa atau di lain hari. Jadi waktu pertanyaan ini muncul, kita harus sambut dengan sukacita. Yes, Yesus akan datang kembali. Yesus datang kembali merupakan bukti kebaikan Tuhan yang sebenarnya. Karena dia akan menjemput setiap orang-orang yang setia kepada Tuhan. Saya tadi melihat cuplikan di video dari Instagram. Ada seorang pendeta berkhotbah, dia bilang begini, neraka Tuhan tidak ciptakan untuk manusia. Amin. Neraka Tuhan ciptakan bagi malaikat yang memberontak kepadanya. Dia tidak ciptakan neraka bagi manusia. Ada begitu banyak upaya yang Tuhan buat agar manusia kembali kepada pelukannya. Pertama, waktu Adam dan Hawa diciptakan, mereka dalam bentuk yang sempurna. Waktu mereka jatuh dalam dosa, ada upaya yang kedua yang Allah mau buat agar hubungan manusia dengan Allah itu baik. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi saya dan saudara. Ini upaya yang kedua, karena Tuhan begitu cinta kita semua yang ada di tempat ini. Amin. Dan upaya yang ketiga, waktu dia mau terangkat ke sorga, dia bilang begini, tenang, ada penolong yang akan menyertai engkau sampai masa kesudahan. Ini merupakan cinta Tuhan bagi saya dan saudara. Jadi jangan bilang Tuhan sebenarnya tidak cinta pada kita. Itu keliru. Amin. Matius 16 ayat yang ketiga. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya. Tetapi tanda-tanda zaman tidak. Ada begitu banyak kali fenomena tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan diramalkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Atau oknum yang mengambil keuntungan dari momen ini. Apa tanda-tanda kedatangan Tuhan? Kalau mendung, kita tahu itu mau hujan, bukan? Seperti saya beri contoh, saya, Pak Gembala, itu tandanya ada faranya Rano Karno di sini. Kan?
So ini Farah ini yang bikin ibu gembala yang tidak bisa tidur. Amin ibu gembala. Saya beri contoh, Marlon. Orang tahu Marlon yang mana? Yang DP badan penuh tato. Itu merupakan tanda seseorang kalau seandainya dia lupa namanya. Sama seperti contoh, waktu musim kemarau yang panjang kita tahu, oh ini musim panas. Waktu musim hujan yang panjang kita tahu, oh ini lagi musim hujan. Ada rupa-rupa, ada berbagai macam tanda yang sebenarnya sudah menandakan bahwa kita ada di zaman akhir. Salah satunya video tadi, semua akan dimulai dari yang namanya chip. Kita sudah hidup di zaman ini sekarang. Jadi pertanyaannya apa tanda kedatangan Yesus? Kita perhatikan ayat ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit, datanglah murid-muridnya berkata kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Yesus mau datang kali yang kedua, cuma Bapa yang di sorga yang tahu. Jadi kalau ada yang memberitakan Yesus mau datang besok, jual semua tuh harta, kongtoran naik di gunung. Ini pernah terjadi di Tentena. Jadi ada seorang pemudi, baik pemudi di sini. Karena so stresnya nak kawin. Dia mulai bilang, oh Tuhan semua datang. Pemuda-pemuda kumpul. Hati-hati. Ini pernah terjadi di Tentena. Jadi ada beberapa keluarga yang menjual harta mereka. Dan mereka naik di atas gunung berdoa. Sampai ini sekarang, Tuhan belum datang. Jadi jangan percaya tuh Bapak gitu. Cuma Allah yang tahu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melihat tanda-tanda zaman. Karena firman Tuhan berkata, kita harus paham melihat tanda-tanda di mana Tuhan sudah mau datang. Apakah tanda kedatangan Yesus? Kata tanda dalam bahasa Yunani disebut dengan kata semeion, yang berarti tanda ajaib, petunjuk isyarat yang mengindikasikan suatu peristiwa yang khusus atau kejadian yang supranatural. Sedangkan kata kedatangan itu dengan kata parousia, yang berarti menantikan sesuatu yang datang kembali, khususnya, perhatikan, khususnya kembalinya Kristus untuk menghakimi Yerusalem dan menghakimi orang yang tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Jadi ini kata tanda dan kata kedatangan. Sedangkan kata parousia ini menunjukkan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya, yang terjadi tidak hanya dalam satu peristiwa. Perhatikan, kata kedatangan tadi ini menunjukkan bukan hanya terjadi dalam satu peristiwa, tetapi beberapa peristiwa. Jadi waktu murid bertanya, apakah tanda kedatanganmu? Ini akan ditandai dengan beberapa peristiwa. Bukan hanya satu peristiwa, melainkan beberapa tahap peristiwa. Perhatikan, bahwa yang menjadi pusat perhatian adalah kedatangan Yesus yang bukan hanya di satu peristiwa, melainkan terjadi dalam beberapa peristiwa. Kita harus paham, kita harus tahu apa tanda kedatangan Yesus. Kita perhatikan peristiwanya. Kita kembali dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kata waspadalah itu diambil dengan kata blepo, yang berarti melihat, memandang, awas, waspada, dan hati-hati. Ada begitu banyak hari-hari ini orang menggambarkan Kristus yang salah. Saya meminjam kalimat dari Om Kris Manusama, dia bilang begini, Tuhan tidak akan tambah sayang ketika kita rajin baca Alkitab. No. Tuhan tidak akan tambah sayang ketika kita rajin datang beribadah. Tidak. Kenapa? Karena memang dia sudah sayang saya dan saudara. Amin.
Bukan berarti kita mau ambil puasa 40 hari supaya orang lihat saya ini menjadi manusia yang super rohani. Waktu saya mengambil puasa 40 hari, saya mau kasih tahu ke teman-teman, bahkan semua orang kantor, saya puasa 40 hari. Tujuannya apa? Apakah supaya kita ditambah sayang Tuhan? Bukan. Tuhan sudah sayang kita. Tetapi ini respon balik kita atas apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Tuhan sebenarnya tidak perlu kita, tetapi karena anugerah Tuhan diberi kita kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Amin. Ada begitu banyak hari-hari ini orang-orang yang mulai menyesatkan satu dengan yang lain. Jadi waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Peristiwa pertama atau tanda pertama kedatangan Yesus akan banyak yang namanya penyesatan. Diambil dari kata pranao dengan arti menyesatkan, pasif, sesat, keliru, dan salah jalan. Hati-hati menjelang akhir zaman ini, penipuan atau penyesatan di bidang keagamaan akan merajalela. Bahkan penyesatan waktu dibilang begini, pinjam doi. Hati. Tetapi penyesatan yang dimaksud di sini bukan penyesatan yang seperti itu ya. Tapi penyesatan di bidang keagamaan akan semakin merajalela. Saya bingung. Kenapa ada begitu banyak yang memperdebatkan tentang firman Tuhan atau Alkitab yang menjadi pedoman hidup kita. Lembaga Alkitab Indonesia sudah menerbitkan terjemahan baru yang kedua. Saya belum tahu isinya apa, tapi pasti akan ada perubahan demi perubahan yang tercatat di dalam Alkitab yang kita pegang sekarang ini dengan terjemahan yang baru yang mereka baru keluarkan beberapa hari kemarin. Jadi hati-hati, Alkitab yang sama akan menyesatkan orang Kristen. Hati-hati, Alkitab yang sama akan dikumandangkan, akan diberitakan, dan akan menyesatkan banyak orang. Di Alkitab yang sama, kita menulis status untuk menyerang orang. Ada Alkitab yang sama, ayat yang sama, seolah-olah itu rohani, tetapi tujuannya untuk menyerang orang lain. Ini keliru. Hati-hati, ini sudah termasuk dalam kategori penyesatan. Kebenaran firman Tuhan bukan dipakai sebagai tameng untuk membenarkan diri kita. Tapi kebenaran firman Tuhan dipakai untuk meluruskan jalan kita. Amin. Jangan kita pakai firman Tuhan. Oh, firman Tuhan berkata boleh cerai. Dalam ini. Yang penting jangan menikah lagi. Jangan kita pakai semua kesalahan kita dan kita benarkan diri kita memakai kebenaran firman Tuhan. Ini dalam kategori penyesatan. Peringatan yang tegas dari Yesus pada semua muridnya bahwa dunia ini penuh dengan penyesatan. Jadi hati-hati. Bahkan yang saya mau, jemaat Cornerstone paling tidak punya pemahaman yang sama dengan gembala dalam penggalian kebenaran firman Tuhan. Tujuannya apa? Supaya waktu engkau pergi kerja di mana, engkau punya dasar yang kuat. Amin. Bahkan waktu gembala berkhotbah, engkau harus belajar sampai di rumah cari tahu. Apakah ini benar atau sesat? Apakah ini keliru atau benar? Apakah ini salah atau benar? Engkau harus pelajari. Itulah sebabnya kita melakukan berbagai macam kegiatan untuk supaya membekali jemaat agar punya pengetahuan tentang Tuhan. Amin. Jadi jangan semua apa yang gembala bilang, oh iya. Mesti perhatikan dia. Ini menyesatkan atau membenarkan. Ini membawa kita kepada kebenaran atau kepada jalan yang sesat. Jadi mau kami sebagai gembala, apalagi saya secara pribadi, kita punya pemahaman yang sama tentang kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ayat 6 dan ayat yang ke-7. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah.
Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ada yang ketiga, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Peristiwa yang kedua yang akan menandakan bahwa Yesus mau datang pada kali yang kedua adalah perang dan gempa bumi. Kita ketahui bersama bahwa Rusia dan Ukraina mereka saling menyerang satu dengan yang lain. Bahkan ketika Ukraina tidak berdaya, Rusia terus menggempur mereka. Apakah ini baru terjadi hari ini? Dalam perang dunia yang pertama, perang ini sudah terjadi. Sebenarnya dari tahun perang dunia pertama, ini sudah mengindikasikan bahwa Yesus sudah mau datang. Tapi kenapa Yesus belum datang sampai sekarang? Ini Yesus mau datang dari kita opa masih hidup. Yesus bilang, Tuhan sudah datang. Ya belum datang. Kita sabar menanti. Tanda yang bersifat umum ini yaitu peperangan dan berita perang. Kata peperangan dalam bahasa aslinya ini mempunyai arti bahwa peperangan itu bukan hanya satu kali saja, tetapi banyak kali. Nah, dalam artificial intelligence yang saya nonton dalam video yang lain, kenapa saya bilang teknologi ini bisa membahayakan peradaban manusia? Nah, ternyata ini artificial intelligence ini bisa dipakai juga dalam bidang militer. Nah, jadi kemarin saya nonton ada sebuah drone yang mereka ciptakan, tidak besar, kecil ini. Jadi di drone ini, seperti contoh, mereka sudah bidik Kevin. Biar Kevin mau lari di dunia mana, di dunia goib sekalipun, kalau ini drone dia sudah tangkap, dia sudah simpan datanya Kevin. Jadi di drone akan jalan-jalan. Kapan dia lihat Kevin, dia tangkap mukanya Kevin, ini drone akan langsung menghantam. Pah, langsung mati. Jadi bahkan tentara-tentara berkata begini, bahwa yang berbahaya sekarang bukan lagi perang nuklir, tetapi artificial intelligence ini pun bisa membahayakan satu negara ketika mereka akan berperang. Jadi tidak perlu lagi kirim nuklir. Jadi yang saya nonton di video itu ada pesawat, mereka melepaskan ada ribuan drone. Berarti ada ribuan orang yang sudah terdaftar atau yang sudah terkonfirmasi semua datanya dalam drone tadi. Jadi waktu ribuan drone ini sementara berkeliaran di atas udara, dan waktu dia lihat JOS, jadi drone yang memang sudah menyimpan informasi tentang JOS, ini akan menghantam dia, dan JOS akan mati seketika itu. Jadi ini bahayanya. Ketika ada perang yang akan terjadi, perang itu sudah bukan lagi kirim-kirim nuklir, bukan. Perang yang akan kita temui nantinya, perang yang seperti yang saya ceritakan tadi, tentang teknologi yang tidak perlu lagi kirim-kirim nuklir. Jadi nanti Papa tua dengan orang bulan, saya tidak mau pakai. Sudah diam jangan di rumah. Saya tidak perlu pikir senjata begini. Nah, kalau mau main drone, mau gimana? Pakai tembak. Akan seperti itu pada akhirnya. Jadi, tanda ini akan memulai dengan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Data dan fakta yang saya ambil dari internet tentang gempa bumi yang pernah terjadi di dunia ini, 9,5 di Valdivia, Chili tahun 1960 itu menewaskan hingga 6.000 orang. Di Aceh, seperti kesaksiannya Bapak Tua, dia ada di sana pada waktu itu, menewaskan hingga 200.000 orang. Di Tohoku, Jepang tahun 2011 ini menewaskan 15.000 orang, dan di Palu tahun 2018 ini menewaskan 2.000 orang, dan orang yang hilang ada 1.309 orang yang hilang pada waktu gempa di Palu.
Dan gempa yang baru-baru ini yang terjadi di Turki itu menewaskan yang sementara yang saya dapatkan datanya kurang lebih 20.000 orang. Gempa bumi itu sudah terjadi. Perang sudah terjadi. Penyesatan itu sudah terjadi. Berarti kesimpulannya memang Tuhan soalnya tidak aman lagi. Dan kita bilang begini, oh Morowali aman. Banyak perusahaan. Karena kalau dari segi berkat, oh puji Tuhan. Tapi siapa yang mau sangka Palu yang Teluk, kalau Teluk itu airnya tidak banyak, air lautnya tidak banyak, tidak seperti Morowali yang lautan lepas. Dari pemahaman kami tidak mungkin Palu itu tsunami. Tapi apa yang terjadi? Tuhan buat Palu gempa bumi, tsunami, likuifaksi dan lain sebagainya. Ini sebenarnya Tuhan sementara berfirman kepada manusia. Dia bilang, bos, saya semua datang. Tuhan sementara berkhotbah melalui alam. Kalau pendeta berkhotbah, terkadang jemaat tetap kepala batu. Kalau penginjil berkhotbah, terkadang mereka berkata, ngana belum merasakan itu, ngana belum pernah alami itu. Jangan nanti Tuhan berkhotbah melalui bencana, orang mau datang sama Tuhan. Jangan nanti orang yang jadi korban, oh iya Tuhan, mau bertobat. Amin. 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 Hidup masih sehat. Tetap layan Tuhan. Karena tanda-tanda ini semua sudah tergenap. Kurang sedikit tempo ini kalau orang-orang kalau bilang. Sedikit tempo politik ini. Kamu datang dengan Tuhan. Jangan nanti Tuhan bersabda melalui alam, melalui laut. Di Manado, saya mendengar kabar itu gunung apa yang so Karangetan. So oleh bapak kokehe dia. Dia satu kali kokehe saja 100 orang mau mati itu. Kokehe itu batu. Bahasa Portugis kokehe. Jadi sebenarnya yang di alam kita ini, kalau Tuhan cuma goncang saja, mau habis. Waktu kejadian gempa 2018, saya ada dalam pikiran Tuhan, apa salahnya ini kota Palu? Sampai Tuhan hantam. Banyak orang mati. Waktu kami mengungsi anak-anak lupa-lupa, menangis cari DP mama. Di mana mama? Di mana papa? Bayangkan umur lupa. Orang sudah tidak mau tahu. Sedangkan orang dengan mertua hilang. Satu malam yang tidak mau tahu. Sudah tahu mengkali so timbun, mengkali so karena likuifaksi, mengkali so karena tsunami. Kalau sudah mau tahu. Orang semua menyelamatkan diri masing-masing. Jadi jangan pengantin baru bilang kita mau sehidup semati dengan tunggu gempa bumi. Bisa itu satu malam. Nanti pagi baru mau cari. Apalagi baru bertunangan, oh Tuhan. Kamu sehidup semati dengan, kalau perlu sepiring berdua. Cerita. Pas gempa bumi, hilang semua, menyelamatkan diri masing-masing. Jadi hati-hati. Jangan kita menganggap kita baik-baik saja. Sehingga dengan kenyamanan itu, kita jauh dari Tuhan. Ayat 8 dan ayat 9. Akan tetapi, perhatikan. Ketika perang sudah terjadi, gempa bumi sudah terjadi, penyesatan sudah terjadi, firman Tuhan berkata, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi gempa, perang, penyesatan itu baru permulaan. Belum ada apa-apanya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh. Dan akan dibenci semua orang, semua bangsa. Oleh karena namaku. Peristiwa yang ketiga yang menandai kedatangan Yesus adalah penderitaan.
Kalau penderitaan belum mampu bayar utang, itu belum ada apa-apanya. Penderitaan jatuh tempo belum ada apa-apanya itu dibanding dengan penderitaan ini. Penderitaan yang ditulis dengan kata Odin yang berarti penderitaan yang secara harafiah adalah suatu penderitaan yang menyakitkan seperti sakit melahirkan. Ini sakit melahirkan cuma ibu-ibu yang tahu. Tapi saya mau beritahu pada pagi hari ini. Dalam Matius 24 ayat yang ke-8 terjemahan lain mengatakan penderitaan bersalin. Dari kalimat ini kita mengetahui bahwa penderitaan bersalin adalah kesakitan yang semakin hari semakin bertambah besar. Semakin hari semakin sakit. Semakin hari semakin menderita. Inilah tanda atau peristiwa ketika Yesus mau datang pada kali yang kedua. Benarlah bahwa dunia semakin hari tidak semakin baik bagi orang yang percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena penderitaan setiap hari, setiap waktu, setiap tahun akan terus bertambah-tambah. Jadi jangan heran ketika tahun ini kita menderita, tahun depan kita menderita. Kenapa? Karena itu bukti bahwa Yesus sudah mau datang. Amin. Jadi orang berdoa begini, Tuhan kasih hilang ini beban, kasih hilang ini bukan. Tapi kita berdoa. Waktu kut yang Tuhan kasih, waktu ada beban yang Tuhan kasih, ada persoalan yang Tuhan izinkan, ada pergumulan yang Tuhan izinkan, ada badai yang menghantam yang Tuhan izinkan. Jangan kita minta supaya dihindarkan, tetapi yang kita minta kekuatan berasal daripada Tuhan. Amin. Supaya kita orang kuat. Ini bukan bicara soal fisik, tapi bicara iman. Karena kita semua sementara mempersiapkan all things new. Agar waktu Yesus datang pada kali kita, datang ya Tuhan, Tuhan mau datang sekarang, dia terserah. Apalagi kita so masuk di hari yang ke-35 ini Tuhan. Amin. So siap Tuhan datang. Ada mulai senyum tersipu malu. Ada mulai tangan dari kening. Kita belum kawin. Kalau Yesus kapanpun yang menang, kita selalu siap. Amin. Yesus datang seperti pencuri, tidak ada yang tahu. Siap atau tidak siap, dia datang. Dia akan menghakimi semua orang. Mau hidup betul, mau hidupnya tidak betul, dia mau hakimi. Jadi dengan beberapa peristiwa yang sudah kita belajar hari ini, kita harus sadar bahwa Tuhan sudah mau datang. Jadi dari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali umumnya, penderitaan akan semakin lama semakin bertambah. Mau tidak mau, harus alami. Tapi ada satu kesukaan, ada berita, sukacita hati. Sebelum semuanya ini terjadi, kita akan dipindahkan. Tentunya orang-orang yang terpilih. Saya berdoa, seluruh jemaat Cornerstone bahkan simpatisan yang hadir pada pagi hari ini, kita semua terangkat di awan-awan bersama. Amin. Jangan nanti tanya begini, Pengembala, kalau di surga nanti kita mau bawa kenalan kita ke istri. Ini beda dia nih. Sebenarnya ada suami-suami istri di sana. Pengembala, kalau nanti di surga masih boleh kita mau kawin. Stop boleh pertanyaanmu dulu. Jadi orang semua dengan tubuh kemuliaan. Itu supi hilang semua. Supi itu asam urat. Hilang. Itu sakit belakang rupa Pengembala hilang semua. Main bulu tangkis semua lebih jago orang, mana paparaka. Semua orang diganti dengan tubuh kemuliaan. Asalkan mulai hari ini kita mau menderita
untuk meninggalkan hidup yang lama. Amin. Penderitaan meninggalkan hidup yang lama tidak akan berlangsung begitu lama. Waktu kita mulai masuk dalam hidup yang baru, dan kita mulai akan melihat pengalaman demi pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Amin. Tentunya ketika firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini akan mengingatkan saya dan saudara untuk kita tetap berjaga-jaga. Baik atau tidak baik keadaannya, tetap kita melayani Tuhan. Amin. Kita mau siap atau tidak siap waktu Tuhan datang, Dia akan menghakimi kehidupan kita. Dan ingat, pada masa penghakiman tidak ada bilang mau mewakili. Nanti papa mewakili keluarga ini. Nanti mama yang mewakili, bukan. Kita menghadap satu persatu. Saya mau berkata kepada kita pada siang hari ini, kita harus paham tentang tanda kedatangan Tuhan. Kita harus memahami tentang tanda atau peristiwa tentang kedatangan Tuhan. Ada 3 atau 4 tanda yang sudah saya sampaikan pada siang hari ini. Itulah sebabnya mari kita mau memahami, kita mau melihat, kita mau terus mempelajari tanda-tanda di mana Yesus akan mau datang pada kali yang kedua. Demikian kebenaran firman Tuhan. Seri ini akan saya lanjut nanti sebentar malam. Kita tutup mata jasmani kita angkat satu pujian. Tanda-tanda. Puji namamu Tuhan. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tanda-tanda lada hujan hari lafiya, Allah sedang melawat
Biar hati kami semua siap menantikan kedatangan-Mu pada kali yang kedua Tuhan. Dan kami percaya sungguh sekalipun semua dunia ini bergoncang, tetapi Engkau tetap Allah kami yang hidup. Biar kami semua jemaat yang hadir pagi hari ini, kami benar-benar sungguh mempersiapkan diri kami. Kami berusaha menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Dan kami meninggalkan hidup yang lama, agar kami dapat masuk ke dalam kerajaan sorga yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Diberkatilah hamba-Mu yang telah memberitakan firman. Tuhan, ganti dengan urapan yang baru dan hikmat yang baru. Setiap kali hamba-Mu berdiri melayani Engkau, di sana ada urapan yang dahsyat menjadi bagian milik hamba-Mu ya Tuhan. Dan setiap kami yang sudah terima firman, Engkau meteraikan itu di hati kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Kami bersyukur buat firman yang luar biasa pagi ini Tuhan. Dan saatnya kami akan memberikan korban persembahan kami. Kami percaya setiap kami yang memberi, kami pasti akan diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya tiap kami yang menabur, kami pasti akan menuai. Mengucap syukur Tuhan, kami terima firman-Mu, dan kami siap berikan korban persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Pengembala kita akan berikan korban persembahan. Yang pertama akan dijalankan, dan yang kedua kita akan bawa di depan. Kita angkat saja Tuhan. Kepada saudara sekali bersilakan. Ada
kita akan akhiri ibadah kita. Dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terimalah dan bawalah olehmu berkat dan nikmat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dari Allah Roh Kudus akan menjadi bagian
Mulai saat ini sampai Maranatha, kami akhiri seluruh rangkaian ibadah raya kami saat siang hari ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang sudah diberkati Tuhan, bersama kita katakan, puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman cornerstone sepekan. Tetapi sebelum itu kita mingle time sebentar. Boleh kasih salam kiri kanan. Kalau ada wajah-wajah yang baru,